Bayangin, kamu punya tetangga yang rumahnya paling megah, mobilnya paling mewah, tapi ternyata buat bayar tagihan listrik aja harus ngutang. Itulah Amerika hari ini. Negara superpower, pusat keuangan dunia, dan pemilik mata uang cadangan global ini lagi ngos-ngosan karena utangnya nambah 1,1 miliar rupiah setiap detiknya. Kok bisa? Hampir semua negara, baik maju maupun berkembang, memang biasa berhutang buat bangun infrastruktur, stimulus ekonomi, atau membiayai perang. Dan ini jadi hal yang wajar. Masalahnya sekarang berbeda. Utang baru Amerika bukan lagi buat bangun ekonomi, tapi buat bayar hutang lamanya. Jadi ibaratnya bukan gali lubang tutup lubang, melainkan gali lubang tutup jurang. Dan yang bikin ramai belakangan ini muncul berita pemerintah Amerika Serikat open donasi buat lunasi hutang. Gimana sih maksudnya? Jadi, pemerintah Amerika memang punya program resmi di Departemen Keuangan yang memungkinkan siapapun menyumbang secara sukarela buat mengurangi utang nasional. Program ini memang sudah ada sejak lama, cuma sekarang viral karena angka utangnya lagi besar-besarnya. Padahal ya, total donasi yang terkumpul selama puluhan tahun itu sangat kecil dibandingkan total utangnya sendiri. Utang Amerika sekarang sudah lebih dari 38 triliun dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai ratusan ribu triliun. Angka ini bahkan lebih besar dari anggaran militer Amerika sendiri. Dan tahun 2026, pembayaran bunga utang jadi salah satu pos anggaran terbesar setelah jaminan sosial dan Medicare. Semakin besar utang, semakin mahal bunganya. Semakin mahal bunganya, maka semakin butuh utang baru. Inilah yang Ray Dalio sebut sebagai debt spiral. Di tengah tekanan itu, muncul perkembangan penting soal tarif. Pada 20 Februari 2026, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa tarif dagang yang sebelumnya diberlakukan oleh Donald Trump lewat undang-undang darurat dinyatakan melampaui kewenangan presiden. Artinya, sebagian tarif global yang sebelumnya dipungut dinilai tidak sah secara hukum. Sekilas ini terlihat seperti kabar baik untuk perdagangan global. Tapi kalau kita lihat dari sisi fiskal Amerika, ceritanya bisa beda. Kenapa? Karena kalau pungutan tarif itu benar-benar harus dikembalikan ke importir dalam jumlah besar, pemerintah Amerika berpotensi menghadapi kewajiban refund yang gak kecil. Di saat defisit udah tinggi, beban bunga sudah membengkak, tambahan kewajiban seperti ini bisa memperlebar tekanan anggaran. Saat penerimaan negara berkurang atau harus mengembalikan dana besar, sementara belanja negara tetap jalan, maka salah satu opsi yang paling mungkin adalah menerbitkan utang baru. Jadi tekanan fiskal berpotensi justru bertambah. Memang prosesnya nggak instan, tapi risikonya tetap ada. Dan Trump sendiri nggak tinggal diam. Ia langsung menggunakan jalur hukum lain dan menetapkan tarif baru 10%, lalu dinaikkan menjadi 15% untuk sementara waktu. Apa yang akan terjadi kalau tekanan fiskal Amerika makin berat? Selama ini, Amerika masih punya senjata utama yaitu dolar. Biasanya, Bank Sentral Dunia menyimpan cadangan devisa dalam bentuk USD, dan US Treasury mereka masih dianggap sebagai aset liquid dan relatif aman. Simpelnya, ketika bank-bank dunia membeli US Treasury, mereka butuh dolar. Nah, ketika permintaan dolar naik, dolar berpotensi menguat. Itu yang selama ini menopang stabilitas sistem mereka. Tapi sekarang mulai ada perubahan. Banyak bank-bank sentral dunia mulai mengurangi kepemilikan obligasi Amerika, yang artinya mereka juga mengurangi exposure terhadap dolar. Nah, kalau demand terhadap US Treasury turun, yield obligasi itu bisa naik, yang menyebabkan biaya bunga makin mahal, harga obligasi turun, dan dolar bisa semakin tertekan. Lingkarannya ya kembali lagi ke tekanan fiskal. Terus kalau dolar melemah, nilai cadangan devisa negara-negara lain bisa terpengaruh. Makanya banyak negara termasuk China mulai beralih memborong emas. Kalau kata David Einhorn dari Greenlight Capital, saat ini emas bukan lagi sekedar safe haven untuk retail, tapi mulai jadi cadangan utama bank-bank sentral. Ditambah lagi rasio utang Amerika saat ini tuh sudah tembus lebih dari 120% terhadap pendapatannya. Ibaratnya gaji setahun gak akan cukup buat bayar total hutangnya. Beberapa lembaga rating seperti Moody's, S&P, dan Fitch juga sudah menurunkan rating utang Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Kalau sampai ratingnya turun lagi, investor institusi besar seperti pension fund, sovereign fund bisa dipaksa mengurangi kepemilikan karena aturan internal. Kedua, yield obligasi bisa naik lagi, yang artinya biaya utang Amerika bisa makin mahal. Ketiga, dolar bisa semakin volatile. Dan keempat, pasar saham Amerika bisa ikut terkoreksi.
Nah, kalau terjadi koreksi besar di bursa Amerika, biasanya dana asing tuh keluar dulu dari emerging market termasuk Indonesia, sehingga IHSG bisa jadi lebih volatile dan rupiah bisa tertekan. Tapi Indonesia hari ini beda dengan tahun 1998 atau 2008. Fundamental kita relatif lebih sehat, rasio utang terhadap GDP jauh lebih rendah dibanding Amerika. Jadi kalaupun ada tekanan, sifatnya volatilitas jangka pendek aja nih. Namun tetap perlu diingat ya, musuh terbesar trader bukan soal utang Amerika aja, tapi kepanikan. Di market, seringkali yang bikin crash adalah reaksi yang berlebihan. Maka strateginya sederhana. Pertama, hindari saham-saham third liner. 2, jangan all in. 3, menjaga cash. 4, perhatikan likuiditas. Jangan sampai kamu bisa beli saham tapi nggak bisa dijual. Dan 5, sebagai super trader, kita nggak cuma beli jual saham karena news aja, tetap perlu memperhatikan siklus dan pattern super tradernya. Pada akhirnya, dalam setiap krisis selalu ada peluang bagi mereka yang punya strategi. Gimana cara jadi super trader yang bisa bertahan di segala kondisi market? Yuk belajar selengkapnya di M-Trade Start. Webinar ini gratis senilai 500.000 tapi terbatas ya. Daftar segera dengan scan QR Code yang ada di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Salam profit and see you on the next video.